saya Sri Ayu Aptina NIM 18 30 20 12 12 dan teman saya Sally Setiawati NIM 18 30 20 12 04. Kami dari kelompok 2 yang akan membahas mengenai mean, median, dan modus. Oke, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu mean. Mean sering kita sebut dengan rata-rata atau aritmatik, yang merupakan ukuran nilai sentral yang paling sering digunakan baik dalam penelitian ilmiah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, mean adalah sebuah rata-rata dari data yang diperoleh berupa angka atau jumlah nilai yang dibagi dengan jumlah individu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mean adalah suatu ukuran pemusatan data statistik karena mampu menggambarkan bahwa data tersebut berada pada kisaran mean data tersebut. Yang lebih simpelnya lagi untuk kita mengingat yaitu mean adalah nilai rata-rata suatu kelompok data. Mean ada dua jenis, yaitu jenis data tunggal dan data berkelompok. Oke, kita langsung masuki jenis data tunggal. Rumusnya data tunggal yaitu X bar sama dengan sigma IN sama dengan 1 dikali XI per N. Keterangan yaitu X bar sama dengan rata-rata, sigma sama dengan penjumlahan, XI sama dengan nilai tiap data, dan N jumlah data. Rumus yang mudah untuk kita ingat yaitu untuk data tunggal, X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan sampai X terakhirnya dibagi N jumlah data. Jadi mengingatnya dengan mudah yaitu banyaknya data dibagi dengan jumlah data. Nah, di sini ada contoh soal yaitu sekumpulan data berat badan 6 siswa. Nah, berat badan yang 35 kilo 2 orang, 38 kilo 3 orang, dan 40 kilo 1 orang. Jumlahnya yaitu 6. X bar sama dengan kita kalikan 2 dikali 35 ditambah 3 dikali 38 ditambah 1 dikali 40. Setelah itu sudah kita jumlahkan semua ini, yaitu hasilnya 70 ditambah 114 ditambah 40 dan kita bagikan dengan jumlah data, banyak jumlah datanya, yaitu berjumlah 6. Setelah itu kita jumlahkan yang 70 ditambah 114 ditambah 40, hasilnya yaitu 224. Kita bagikan jadi hasilnya 37,33 kg. Mean dari jadi hasil meannya yaitu 37,33 kg. Sekarang yaitu rumus mean data berkelompok. Contohnya, ini ada sebuah nilai 41 sampai 50, frekuensinya yaitu 3, 51 sampai 60, frekuensinya ada 7, 61 sampai 70, frekuensinya ada 4, 71 sampai 80 ada 12, 81 sampai 90 ada 8, 91 sampai 100 ada 6. Jumlahnya, kalau kita mau mencari jumlah yaitu dengan cara kita menjumlahkan frekuensi dengan cara 3 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 6 sama dengan 40. Nah, setelah itu rumus data berkelompok yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI sama dengan sigma F. X bar, nah kan sudah dapat XI nya kita tulis jadi 40 ya. Terus kita tinggal mencari XI. XI itu berarti untuk mencari nilai XI atau sering disebut dengan nilai tengah, yaitu dengan cara
yang lebih mudahnya 41 sampai 50 ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Jadinya 91 dan dibagi 2. 91 dibagi 2 ya. Habis itu hasilnya barusan kita dapat yaitu 45,5. Ini jadi dapat hasilnya 45,5. Dan seterusnya 51 ditambah 60, 111 dibagi 2 sama dengan 55,5. Ini 65,5, 75,5, 85,5, 95,5. Mencari nilai tengah tuh mudah sekali caranya, yaitu dengan kita harus mengetahui bahwa 41 ini adalah nilai bawah dan 50 ini adalah nilai atas. Jadi kita jumlahkan kedua nilai tersebut. 41 ditambah 50 sama dengan 91, baru kita bagikan menjadi 2. Itu 91 dibagi 2 sama dengan 45,5. Dan seterusnya ya. Jadi kita kalau sudah 45,5 itu tinggal mengikuti aja ke bawahnya jadi 55,5, 65,5, 75,5, 45,5, 95,5. Nah, setelah itu sudah dapat XI-nya, kita kalikan. Nah, ini kan sigma FI dikali XI. Berarti ini sigma FI-nya 3 dan XI-nya 45,5. Kita kalikan 3 dalam kurung 45,5 tambah 7 dalam kurung 55,5 dan seterusnya. Ini sudah kita tulis semua, sudah kita kalikan 3 dikali 45,5. Terus sudah kita tulis semua kan 3 45,5 7 dikali 55,5 tambah lagi 4 65 dikali 65,5 dan seterusnya sampai terakhir 6 dikali 95,5. Baru kita bagikan 40. Hasil dari perhitungannya yaitu 136,5 ditambah 388,5 ditambah 262 ditambah 906 ditambah 684 ditambah 573. Barusan kita bagikan 40. Dapat hasilnya yaitu 2950. Kita bagikan lagi menjadi 40. Sama dengan X bar sama dengan 73,75. Jadi rata-ratanya yaitu 73 sama 75 data berkelompoknya. Dan di makalah juga ada contohnya, bisa kalian pahami sendiri, sama saja. Asal kita harus mengingat rumus yang terpenting yaitu rumus X bar sama dengan sigma FI dikali XI sama dengan sigma F. Kita akan melanjutkan kedua yaitu pengertian median. Median adalah data tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan. Selain itu, median dapat diartikan sebagai ukuran rata-rata yang pengukurannya didasarkan atas nilai data yang berada di tengah-tengah distribusi frekuensinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa median adalah nilai tengah dari data yang terlebih dahulu diurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Rumus median data tunggal yaitu sebagai berikut. Rumus median data tunggal yaitu ada dua rumus untuk data ganjil dan genap, yaitu ini untuk data genap. ME sama dengan XN per 1 per 2. Sedangkan untuk data ganjil yaitu ME sama dengan XN kuadrat XN per 2 plus XN per 2 plus 1 per 2. Ini untuk data ganjil. Contohnya, ini misalnya ini nilai yang belum diurutkan ya, misalnya ini udah, tetapi ini di makalah sudah ada contohnya yang belum diurutkan. Nah, ini yang data yang sudah diurutkan saya ambil yaitu 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8 sampai seterusnya. Ini berjumlah sama dengan 12. Ini ya jumlahnya sama dengan 12. Terus setelah itu untuk mencari median kita harus menghitung terlebih dahulu dari awal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kasih ini ya, kita kasih garis untuk pembatas juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi rumusnya kan XN plus 1 per 2, jadi 7 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 15. 15 kita bagikan 2 sama dengan 7,5. Jadi hasil median
median data genap yaitu 7,5. Sedangkan untuk data ganjil, semisalnya ya, kita buat contoh untuk median data ganjil yaitu panjang bayi cm ya. Ada 5 yaitu 48, 45, 51, 49, 52. Nah, ini ada 5 data ganjil. Secara cepat kita bisa menentukan yaitu 51 merupakan mediannya karena sama-sama rata ya. Ini ada 2, 48 sama 45 kanan, dan kirinya juga ada 2, 49 sama 52. Nah, kita menggunakan rumus yaitu banyak data ditambah 1 dibagi 2. Jadi banyak datanya yaitu 5 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, data dari datanya ketiga yaitu kita hitung 1, 2, 3 yaitu 51 ya. 51. Jadi mediannya dari panjang bayi tersebut yaitu 51 cm. Untuk mencari rumus median data berkelompok yaitu menggunakan rumus ME sama dengan TB plus TB ditambah panjang P sama dalam kurung N per 2 dikurang F sama dengan dikurang V. P besar sama P kecil ya, ini beda. Nah, keterangannya yaitu ME sama dengan median, TB sama dengan panjang kelas, P sama dengan panjang, N sama dengan banyak data, F besar sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan F kecil sama dengan frekuensi kelas median. Nah, ini ada contoh data yaitu datanya yang kayak di makalah, tapi ini sudah saya nggak usah pakai ini ya, garis-garisnya, ini garis-garisnya. Sebelum itu kita harus mencari, ini kan sudah ada datanya, ini ada frekuensinya, tinggal cari frekuensi kumulatif. Cara mencari frekuensi kumulatif yaitu ini 5 ya, kita masih tetap 5, kita tambahkan di sini. Ini ada 3. Jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8 sampai seterusnya yaitu dengan hasil 36. Nah, sekarang kita tentukan letak kelas median. Nah, kita akan mau mencari letak kelas mediannya yaitu dengan rumus sigma F dibagi 2. Nah, sigma F itu kita dapat tadi, sigma F-nya kita dapat sama dengan 36. 36 itu sigma F. Jadi kita tulis 36 dibagi 2 sama dengan 18. Nah, untuk menentukan kelas median yaitu 18 ya. Dan jadi kelas mediannya, letak kelas mediannya yang di sini. Karena kalau kita memilih 16 itu kurang. Jadi kita milih 23 kelas mediannya yaitu 41 sampai 50. Datanya frekuensinya 7 dan frekuensi kumulatif 23. Terus kita masukkan rumus mediannya yaitu TB sama dengan TB plus N per 2 kurang FK per F tutup kurung dikali P. Nah, TB panjang kelasnya tadi ini 41 sampai 50, ini 41 ya. Jadi kita kurangkan dengan 0,5. Jadi masih 40,5. Nah, ditambah N-nya. N tadi jumlah ya, sama aja. Jumlahnya 36. Jadi kita tulis 36. Ini 36. Terus dibagi 2 dikurang FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas median tapi ya. Ini kita tulis jadi 16 ya. Terus dibagi F-nya, frekuensinya 7. Jadi ditulis 7 sama dengan panjangnya kita hitung 41 sampai 50 itu ada berapa? 1, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Jadi dikalikan 10 sama dengan 40,5 ditambah 18 dikurang 16 per 7 dikali 10 sama dengan 40,5 ditambah 2 per 7. Ini kita bagikan ya, 2 dibagi 7 barusan dikalikan 10. Jadi 40,5 ditambah 2,86 hasilnya dari perbagian dan perkalian. Sama dengan 43,36 hasilnya. Jadi median
Median dari data tersebut adalah 43,36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seri Setiawati, NIM 1830201204. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya Sri Ayu Aptina tentang mean dan median. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang modus. Di mana pengertian dari modus itu sendiri adalah data yang paling sering muncul dalam kumpulan data atau data yang mempunyai frekuensi terbesar. Dan untuk mencari modus dalam data terdapat dua macam, yaitu modus dengan data tunggal dan modus dengan data kelompok. Modus dengan data tunggal adalah ukuran yang memiliki frekuensi tertinggi, sedangkan modus dilambangkan dengan huruf MO. Sedangkan dalam modus untuk data kelompok, rumusnya MO sama dengan TB dikali panjang kelas buka kurung D per D1 ditambah D2 tutup kurung. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mencari nilai modus dalam data tunggal dan data kelompok. Selanjutnya kita akan melihat contoh kedua dari modus data tunggal. 8 buah motor sedang melaju di suatu jalan raya. Kecepatan ke-8 mobil tersebut adalah sebagai berikut: 60, 85, 70, 50, sampai 76. Pertanyaannya adalah tentukan modusnya. Nah, kita terlebih dahulu harus mengurutkan datum-datumnya. Nah, sehingga kita dapatkan sebagai berikut: 45, 50, 60, 60, 70, 70, sampai 85. Di sini sangat terlihat bahwa ada dua macam datum yang berulang dua kali, yaitu 60 dan 70. Sehingga, ya, modusnya ini ada lebih dari satu, yaitu 60 dan 70, karena dua-duanya adalah datum yang paling sering muncul dari data di atas. Nah, langkah awal untuk modus data kelompok itu kita harus cari terlebih dahulu letak kelas modusnya di mana. Oke, caranya gampang, tinggal perhatikan aja nilai frekuensi tertinggi, yaitu angka 8. Nah, maka nanti modusnya itu berada di kelas ini, di frekuensi tertinggi, berarti modusnya di sini. Nah, setelah kelasnya sudah dapat, barulah kita masuk ke rumus umum dari modus data kelompok, di mana rumusnya itu adalah MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Nah, di mana TB ini merupakan tepi bawah kelas. Oke. Nah, kelas modusnya di sini. Lalu di mana TB-nya? TB-nya itu di sini, 47, oke, dikurang 0,5. Maka TB-nya itu adalah 46,5 ditambah D1. Perhatikan, untuk D1 itu merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Oke, ini kelas modus. Oke, kelas sebelumnya berarti 5. Berarti 8 dikurang 5 berapa? Itu 3 per D1-nya tetap 3 ditambah D2. D2 merupakan selisih kelas modus, oke, frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelahnya. Berarti 8 dikurang 2 berapa? Itu 6. Dan untuk panjang kelasnya, nilai P ini itu diperoleh dari, perhatikan, 35 sampai 40. Kita ngitungnya dari 35 ya. 35 itu berapa tuh? 35 sampai 40. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Berarti P-nya itu 6. Ingat ya, cara ngitungnya dari 35 nih. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Berarti ada 6. Maka P-nya sini itu adalah 6. Lanjut lagi. 46,5 ditambah 3 per 3 tambah 6, 9. Sini 6. Sama dengan 46,5 ditambah 3 kali 6 berapa? 18. Lalu 18 dibagi 9 berapa? Itu 2. Maka hasil akhirnya yaitu 46,5 ditambah 2 berapa? Yaitu 48,5. Dan inilah dia jawaban untuk modus data kelompok kita kali ini. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari mean, median, dan modus. Yang pertama adalah kekurangan dan kelebihan dari mean. Kelebihan mean yang pertama, rata-rata lebih populer dan mudah digunakan. Dalam satu set data, rata-rata set selalu ada dan hanya satu rata-rata. Dalam perhitungannya selalu mempertimbangkan nilai data. 3. Dalam perhitungannya selalu mempertimbangkan semua nilai data. Yang keempat, tidak peka terhadap penambahan jumlah data. Yang kelima yaitu variannya paling stabil. Untuk kekurangan mean yang pertama, sangat peka terhadap data yang ekstrim. Jika data ekstrim lebih banyak, maka rata menjadi kurang terwakili. 2. Tidak dapat digunakan dalam data kualitatif. Yang ketiga, tidak cocok dalam data heterogen. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan dari median. Kelebihan median yang pertama, tidak terpengaruhi dengan data ekstrim.
Yang kedua, dapat digunakan dalam data kualitatif ataupun kuantitatif. Yang ketiga, cocok digunakan dalam data heterogen. Untuk kekurangan MEAN, yang pertama tidak mempertimbangkan semua nilai data. Yang kedua, kurang menggambarkan rata-rata populasi. Yang ketiga, peka terhadap penambahan jumlah data. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan dari modus. Kelebihan yang pertama yaitu tidak terpengaruhi dengan data ekstrim. Yang kedua, cocok digunakan dalam data kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan untuk kekurangan modus itu sendiri, yang pertama adalah modus tidak selalu ada dalam satu set data. Dua, pada satu set data terdapat 2 atau lebih modus. Nah, jika hal itu terjadi, modus akan sulit digunakan. Yang ketiga, kurang mempertimbangkan semua nilai. Yang keempat, peka terhadap penambahan jumlah data. Baiklah, itu tadi materi tentang MEAN, median, dan modus, serta kekurangan dan kelebihan dari MEAN, median, dan modus. Mungkin itu saja yang bisa kelompok 2 jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.